Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya lagi proses bongkar-bongkar mesin ya. Ini tadi saya udah saya lepas ya untuk sender headnya. Ini tadi udah saya bersihin ya. Ini jadi ini kendalanya gini. Jadi mesin suaranya tak 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 gitu ya. Itu di mesin ya, bukan di bak transmisi. Nah, kadang-kadang juga ada yang di bak transmisi ada bunyi kayak gitu ya, di tak 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 ya, dak 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 gitu ya. Tapi kalau diinjek kupling hilang, lah itu transmisi, itu biasanya laharnya. Tapi ini enggak, diinjek kupling tetap aja dak 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 gitu ya. Ternyata setelah saya buka sehernya ya atau pistonnya, ini nih. Ini yang nomor 4 nih. Ini kayak gini nih. Ini nomor 4 baret nih. Ini tadi saya bersihin ya, jadi kelihatan bersih nih. Tuh ya, tuh. Nah, ini bisa baret kayak gini. Nah, ini banyak penyebabnya. Mungkin ya dulu pernah kehabisan air radiator juga bisa ya, jadi nyoba sampai overhead ya. Tapi ya untuk teman-teman ya, kalau misalkan mesin tuh mati sendiri, itu biasanya airnya nih kosong nih. Nanti kalau dingin ya diisi lagi bisa hidup ya. Tapi biasanya ya kalau udah hidup ya, ini di piston ada kayak gitu tadi ya, kadang-kadang baret-baret tuh. Jadi penyebabnya piston baret tuh banyak banget ya. Bisa ini mungkin dulunya pernah kehabisan air radiator ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin jarang ganti oli juga bisa ya. Jadi udah waktunya ganti itu jarang diganti. Kalau enggak oli sering kurang ya, jadi sering dicek ya, itu bisa juga. Soalnya dia di mesin ya, di mobil itu dua yang penting ya, oli sama air itu jangan sampai sering kurang ya, apalagi sampai kosong itu bahaya banget ya. Ini bisa kayak gini ya, itu piston bar kayak gini. Ini bersih tadi saya cuci nih ya, dari kelihatan bersih nih. Jadi ini tuh baret-baret tuh, ini ya kemungkinan dulunya pernah kehabisan air radiator ya. Tuh air radiator pernah habis, mungkin dulunya pernah ya. Yang kedua mungkin jarang banget ganti oli itu. Ini nomor 4 nih. Nah, nanti kita harus turunin ya, nanti kita dicek ya di bukutan itu mau di bikin berapa, standar ini lagi atau memang bisa di oversize 50 ya. Nanti kita tanyai di ini. Nah ini ya, nanti kita harus tetap dibuka ya. Kalian kita lihat metal jalan, metal duduknya. Kalau sehernya pasti udah nggak bisa dipakai ya, udah kayak gitu. Dan untuk boringnya, lirnya juga pasti nggak bisa dipakai ya, karena dalam tuh. Jadi penting ya untuk teman-teman supirnya yang punya mobil ya. Pokoknya penting kalau kita mau pas pagi-pagi ya, mau ngidupin mesin, cek oli, cek air itu penting. Kadang-kadang ya kemarin ya udah dicek ya, airnya bagus, oli bagus, kan kita pas jalan nggak tahu, mungkin radiator mentok kena batu atau kena apa tuh benda lain ya, rembes, nggak tahu, tahu-tahu kosong kan bisa juga. Makanya ya untuk teman-teman ya, untuk yang punya mobil, sebaiknya kalau pas pagi hari mau nyalain mesin tuh cek ya air sama olinya. Kalau untuk lainnya ya kayak misalnya lampu-lampu ya, nanti ya yang penting ini nih, air sama oli jangan sampai kosong ya atau kurang. Dan kalau misalkan sering kurang, jadi oli sering kurang itu banyak penyebabnya. Bisa sil kerkas rembes ya, yang depan, bisa juga sil kerkas yang belakang rembes ya. Bisa juga karter ya, pakinya rusak juga bisa, banyak penyebabnya. Dan untuk air radiator yang sering kurang itu juga banyak, kemungkinan tutupnya rusak bisa, atau mungkin di klem selangnya kurangannya bisa, atau mungkin strip radiator ada yang rembes, nah, juga bisa. Bisa juga di water pump. Nah untuk water pump ini jarang sekali ketahuan. Kalau untuk radiator yang rembes pasti ketahuan, yang pasti kan ada basahan di bawah kelihatan jatuh.
Tapi kalau untuk water pump itu jarang kelihatan, soalnya kalau kita lihat dari atas nggak kelihatan, tutup nama puli ya. Kalau kita mau ngecek water pump yang rembes atau enggak itu dari bawah nanti kelihatan. Kalau di sekitaran water pump ya itu ada bercak warna kekuningan, itu berarti rembes, itu aliran air tuh. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misalkan radiator sering kurang itu banyak penyebabnya. Pokoknya kalau misalkan klem selang bagus, radiator nggak rembes, tutup radiator bagus, nah cek water pumpnya tuh. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh. Jadi untuk water pump rembes jarang ketahuan ya, kita harus ngecek dari bawah. Ini ya, ini penyebabnya suara mobil bunyi dak 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 dak, ternyata tuh sernya yang luka, bukan transmisi. Transmisi juga bisa ya, kalau laser rusak juga kayak gitu dak dak dak, tapi kalau diinjak kopling hilang. Tapi ini enggak, diinjak kopling ya tetap bunyi karena bukan transmisinya ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan ada kejadian gini ya, itu kita harus tahu ya, apa transmisi apa pedal mesin ya. Kecuali kalau benar-benar udah jeli ya, wah ini mesinnya. Pokoknya kalau di transmisi misalkan bunyi dak 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 dak, injek aja. Kalau diinjek kopling hilang berarti transmisinya, tapi kalau tetap bunyi berarti mesinnya. Dan untuk mesin banyak penyebabnya, mungkin metal ngelundung, atau mungkin kayak gini tadi ya, sehernya tuh baret. Itu biasanya bisa baretnya mungkin dulunya pernah kehabisan air juga bisa, atau mungkin jarang banget ganti oli itu, sering kelewat nggak diperhatiin ya, sering kurang ya. Soalnya oli itu penting ya buat pelumasan komponen mesin. Ini ya, saya lanjut bongkar lagi, nanti kita lihat ya karkasnya. Metal jalan dulu kita lihat apakah harus diganti ya. Kita biasanya itu untuk metal jalannya biasanya itu 0,25 biasanya ya. Terus standar kayaknya jarang banget sih ya. Kamu lanjut lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.